Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah kita masih diperjalankan untuk menjalani ibadah puasa sampai pada hari ini, dan 10 hari pertama sudah terlewati dengan berbagai pengalaman yang sudah dilalui dan berbagai upaya yang sudah dilalui pula. Namun di sini ya istilahnya satu pembelajaran itu memang harus selalu dievaluasi, harus direncanakan ulang, harus direncanakan lagi. Untuk apa? Untuk ya bagi saya sendiri untuk mengingatkan kembali terhadap satu keinginan yang sangat menggebu-gebu pada awal puasa dulu dan sudah terlampaui 10 hari, dan bagaimana kelanjutannya? Apakah masih seperti apa yang direncanakan? Ya, ternyata memang hari pertama, kedua, dan selanjutnya itu memang sudah ada beberapa perubahan, dan saya harapkan rekan-rekan semua pun juga mengalami beberapa perubahan. Namun memang saya akui ego, kemelekatan itu masih mewarnai puasa. Apa yang dimaksud dengan ego dan kemelekatan yang tadi saya maksudkan? Seperti materi kemarin yang sudah dibahas, bahwa ego ini adalah lebih banyak berkaitan dengan keinginan. Kemelekatan ini adalah berkaitan dengan keakuan. Apabila pada diri saya sendiri mungkin bisa saya evaluasi, kaitannya kemelekatan mungkin sudah bisa saya kurangkan. Namun ego ini yang memang kadang-kala muncul, wah saya pengen ini, pengen itu, nanti puasa mau ini. Nah, ya itu mungkin apabila dikatakan harus dirubah, memang saya dulu berniat untuk merubah. Dan semoga pada 10 hari kedua ini saya bisa mencapainya. Namun ternyata lingkungan kita itu memang mempengaruhi dari apa yang terjadi, dan masih banyak di sekitar kita itu pada saat siang itu sudah merencanakan, wah nanti apabila berbuka puasa dengan ini enak, nanti bikin ini yuk, nanti bikin itu. Nah, ini adalah merupakan suatu perwujudan ego, ya, perwujudan ego, perwujudan keinginan yang sebetulnya yaitu tadi untuk bisa melepaskan jasad dari belenggu jasad, ya, melepaskan jiwa dari belenggu jasad. Itu memang hal tersebut harus dikikis sedikit demi sedikit. Alhamdulillah masih ada kesempatan waktu 10 hari kedua, dan insya Allah semoga Allah memberikan izin bisa juga masuk pada 10 hari ketiga untuk lebih menajamkan lagi keinginan, untuk lebih mengasah lagi jiwa, untuk lebih membebaskan lagi jiwa dari belenggu-belenggu jasad. Namun di sini jangan diartikan bahwa dalam hal melatih ini terus melupakan kebutuhan jasad. Tidak sama sekali untuk melupakan kebutuhan jasad. Namun perlu diingat lagi bahwa antara keinginan dan kebutuhan itu jelas
berbeda. Nah, ini yang perlu kita uh, pegang sangat kuat, termasuk pada diri saya sendiri. Saya dulu mencoba pada saat Ramadan dulu, begitu puasa minum, di sana ada teh, ada es buah, ada gorengan. Habis itu pengen makan, karena tadi sudah bikin satu masakan yang disukai, akhirnya langsung makan pada waktu itu, dan akhirnya juga benar kekenyangan. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini tidak. Hanya memang masih ada minuman, kemudian gorengan itu masih lebih dari satu potong, kemudian ya sudah, nanti untuk makan itu ditunda dulu setelah tarawih dan yang lain. Karena memang ternyata apabila mengikuti kebutuhan kenyang, ya sudah kenyang. Nah, makanya di sini perlu ditekankan, ini keinginan atau kebutuhan. Karena apabila butuh kenyang, sudah kenyang dengan apa yang dimakan tadi, sebelum masuk ke makan nasi itu sudah kenyang. Nah, ini adalah pengingat kepada diri saya sendiri juga. Nah, kemudian satu hal lagi yang memang perlu saya ingatkan pada diri sendiri, dan mungkin juga hal ini pun dialami oleh rekan-rekan juga, yaitu kaitannya dengan keistiqomahan. Istiqomah ini saya mengartikan bahwa di sana itu ada ada keberlanjutan, tidak boleh lupa atau berkurang. Dalam ini yang dimaksud dengan apa? Dalam hal keistimewakan dalam berzikir nafas. Saya dulu memang pada saat hari pertama puasa sampai hari ke-10 itu merasakan bahwa melakukan zikir nafas pada saat kondisi lapar itu memang sangat-sangat berbeda. Nah, sehingga saya punya keinginan, wah ini inginlah minimal 30 menit setelah asar sampai 30 menit setelah sholat melakukan zikir nafas. Tapi karena siang ya itu banyak kendala. Nah, ini juga alasan, ini pembenaran. Namun sebetulnya yaitu tadi, orang yang istiqomah dan pada saat mengalami gangguan keistiqomahan itu banyak alasan seperti saya ini. Nah, ini saya akui. Nah, sehingga apabila tadi beralasan seperti itu, nah terus mau bagaimana? Sejak hari kemarin saya mencoba untuk mengalihkan waktunya, yaitu pada waktu jam 10 malam sebelum tidur. Nah ini jangan sampai lagi nih misalkan terjadi gangguan keistiqomahan terus beralasan, wah malam ngantuk, pagi harus bangun dan segala macam. Ya itulah, itu harus dihindari. Itu adalah mekanisme yang kurang bagus, ataupun respon adaptasi terhadap stres yang kurang bagus, apabila kemarin kita sudah mempelajari tentang respon adaptasi. Selanjutnya di sini pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas hari ini tentang zikir. Namun pada kesempatan ini belum full pembahasan tentang zikir dimasukkan semuanya, karena memang saya sedianya hari ini untuk mengevaluasi diri kaitannya dengan apa-apa yang saya alami selama 10 hari pertama itu. Ya, memang selama dulu zikir itu saya mengartikan sebagai suatu proses mengingat Allah dengan cara mengucapkan kalimah-kalimah thayyibat berulang kali dan segala macam. Namun apakah itu mempunyai efek pada diri kita? Saya yakin ada. Namun untuk mempengaruhi ke arah jiwa, saya kok ini agak kurang berpendapat kurang maksimal. Setelah saya ingat-ingat, ya, kembali lagi saya mengatakan ingat, ya. Ingat itu di sana itu memerlukan suatu memori yang harus diungkap lagi, itulah namanya mengingat.
Artinya apabila sudah berurusan dengan memori, artinya pernah ada suatu data masuk ke dalam diri kita, yaitu melalui indera-indera kita, mata, telinga, kulit, untuk mengenal suatu objek dan selanjutnya menyimpan dalam memori yang ada di dalam otak kita, sehingga suatu saat pada saat kita memerlukan lagi, kita perlu yang namanya mengingat. Itulah mengingat. Nah, sehingga di sini secara pribadi pada diri saya, mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah, saya jadi berpikir. Ya karena memang mengingat itu adalah proses otak, proses fisik, yaitu berpikir, mencoba untuk mengingat apanya yang harus saya ingat. Sifat-sifatnya kah Maha Pemurah? Yang namanya pemurah itu akhirnya teringat seorang yang pemurah, namun saya yakin Allah itu, pemurahnya Allah tidak seperti pemurahnya makhluknya, tentunya tidak seperti itu. Jadi lebih banyak pikiran-pikiran yang digunakan pada saat harus melakukan ingatan. Namun pada beberapa saat setelahnya, setelah saya kenal dengan yang namanya zikir nafas dan sadar Allah, makna zikir di sini saya rubah menjadi menyadari sesuai dengan apa yang saya dapatkan pada saat sadar Allah dan zikir nafas. Menyadari, dan menyadari ini merupakan suatu proses di mana tidak memerlukan satu data rumit, data kompleks tentang suatu objek. Cukup tahu yang sangat sederhana dan kita bisa menyadari. Contohnya, kita diciptakan oleh Allah. Allah adalah pencipta. Sudah cukup itu. Nah, kita bisa mengingat, oh iya, Allah itu adalah yang menciptakan saya. Tidak perlu ada data bagaimana cara menciptakannya, kemudian Allah itu yang seperti apa, itu nggak perlu. Itu adalah kesadaran. Dengan zikir dimaknakan menyadari, maka akan lebih mudah untuk dilakukan. Kaitannya antara mengingat dan menyadari, saya jadi teringat ada satu istilah di dalam bahasa Inggris yang saya pun akhirnya bertanya ke dalam diri saya. Di sana ada consciousness dan ada awareness. Apabila dilihat di dalam kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dua-duanya sama-sama sadar artinya. Namun kenapa itu dibedakan? Apa yang menjadi pembeda antar keduanya? Nah, ternyata dari kepenasaran yang seperti itu, maka turunlah suatu ilmu. Ya, dari satu penasaran turunlah suatu ilmu yang kemarin-kemarin saya tidak pernah kepo, tidak pernah terusik pikiran saya untuk apa sih bedanya awareness dan consciousness. Mungkinkah beda penempatan kata saja pada situasi yang berbeda? Oh, ternyata memang setelah saya mempelajari sadar Allah dan dibantu dengan suatu literatur yang dari peneliti di sana tahun 2005, TAT dalam States of Consciousness, dikatakan bahwa awareness itu mengacu pada pengetahuan dasar untuk mempersepsi, merasakan, mengetahui dalam bentuk yang paling sederhana. Maksud paling sederhana di sini adalah tidak perlu informasi-informasi tentang suatu objek secara kompleks. Contohnya tadi, saya menyadari bernafas, iya, menyadari saya bernafas. Namun kadang-kala orang tidak perlu mempelajari lebih dalam tentang mekanisme pernafasan, otot-otot apa saja yang terlibat dalam sekali tarik nafas dan berapa jumlah udara yang masuk, itu tidak perlu seperti itu. Cukup tahu bahwa saya bernafas. Cukup tahu bahwa saya itu diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah yang mengatur diri saya. Untuk lebih tahu lebih banyak tentang Allah, di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Allah memberitahu kita tentang Allah, dan apabila Allah tidak memberitahu pun kita tidak akan tahu. Dan kita tahu tentang Allah adalah sebatas apa yang diberitakan tahu Allah oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan consciousness? Ternyata
Yang dimaksud dengan consciousness ini adalah suatu kesadaran yang lebih kompleks, suatu pengaturan dalam struktur pikiran mengacu pada fenomena yang dialami. Fenomena yang dialami. Jadi artinya dia itu mengalami suatu mempunyai suatu objek atau subjek data, kemudian dia mencari informasi yang lengkap dengan data tersebut, kemudian dia pernah bersinggungan dengan data tersebut. Itulah consciousness. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya, ini sekedar satu informasi kecil lah, namun sangat berkesan pada diri saya. Dan saat ini saya baru, terus terang, saat ini baru saya kepikiran bedanya antara awareness itu yang apa bedanya dengan consciousness. Walaupun orang lain tahu itu, namun saya pribadi baru dapat ilmunya itu pada kesempatan ini. Dan ini akan menjadi suatu penguat pada diri saya bahwa aktivitas jiwa dan aktivitas mental itu jelas-jelas berbeda. Consciousness lebih banyak mengacu pada aktivitas mental, dan mental ini berkaitan dengan aktivitas jasad karena dilakukan oleh otak. Namun awareness ini adalah berkaitan dengan aktivitas jiwa atau non jasad. Nah, kembali lagi pada apa yang kita sampaikan dalam evaluasi 10 hari pertama ini, bahwa memang saya pribadi harus mampu melakukan satu usaha untuk membebaskan jiwa itu dari belenggu jasad. Nah, baik, mungkin pada kesempatan ini cukup sekian terlebih dahulu. Semoga 10 hari kedua ini mampu saya jalani dengan satu tujuan-tujuan jangka pendek yang saya tetapkan, yaitu tadi masalah keistiqomahan tadi, kemudian masalah melepaskan ego tadi, melepaskan jiwa dari ego tadi. Itu yang ingin saya raih, sehingga nanti harapannya adalah pada saat 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tahun ini saya mampu melakukan iktikaf dengan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara rekan semuanya. Mohon masukan ya, ataupun mungkin boleh juga bercerita bagaimana pengalaman pada 10 hari pertama pada saat puasa ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.